Bertemu kembali dalam pertemuan ini. Yang kali ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen proyek. Yang sudah mensubscribe video saya Elita LTV, ini saya mengucapkan terima kasih. Dan yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe. Dan sampai akhir dari video ini, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Elita LTV. Ini. Mengapa di sini kita perlu manajemen proyek? Manajemen proyek ini perlu karena mengandung suatu metodologi di mana manajemen proyek yang bermanfaat adalah untuk satu, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Dua, meniadakan reinventing the wheel dengan cara melakukan standarisasi dan pekerjaan yang repetitif. Tiga, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. 5. Mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya resource atau proyek. Berikutnya adalah memaksimalkan pemakaian sumber daya atau resource itu sendiri. Apa itu proyek? Proyek atau definisinya adalah sederetan tugas yang diarahkan pada suatu hasil output utama. Di dalam perusahaan organisasi, proyek ini dibentuk untuk memastikan program yang telah ada tetap berjalan dengan lancar secara harian, sementara proyek baru dapat berhasil diselesaikan. Ciri sebuah proyek dilihat dari satu, tempatnya selalu berpindah-pindah. Yang kedua, bentuknya atau produknya tidak selalu sama. Yang ketiga, ukuran dia relatif lebih besar. Dan yang keempat adalah jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit, bahkan tunggal. Di sini terdapat perbedaan ya antara produksi dan proyek. Kita lihat masing-masing. Satu, produksi. Ini jumlahnya banyak dan bentuknya sama, sedangkan proyek ini jumlahnya sedikit sekali dan bentuknya berbeda. Yang kedua, dalam produksi sifat pengolahannya berulang karena jumlahnya yang banyak. Di sini ada produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengolahannya. Dalam proyek produksi yang diciptakan tahapnya tetap di tempat ya, tapi mesin, orang-orang, bahan-bahan, dan tahapannya selalu berpindah untuk membentuk produk tersebut. Kita tahu di sini ada definisi program, di mana program adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan kondisi sosial kemasyarakatan, bisa bersifat mikro, makro, maupun internasional. Perbedaan program dengan proyek ini, program akan terus dilaksanakan bertahun-tahun dan akan dihentikan apabila dianggap telah mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkan telah tercapai. Program memiliki waktu kegiatan jangka panjang, kadang 5, 10, 15 tahun, sedangkan produksi tidak terbatas waktunya. Untuk mencapai tujuannya, program akan dipecah menjadi proyek-proyek. Terdapat tahapan dalam manajemen proyek. Pertama itu adalah planning, yang kedua scheduling, yang ketiga adalah controlling. Jadi untuk tahap fase pertama perencanaan ini adalah penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan penetapan tim. Yang kedua, penjadwalan menetapkan orang, uang, dan bahan, serta menetapkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga, pengendalian ini mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran yang juga merevisi ulang rencana jika diperlukan.
Pada struktur penguraian kerja ini ada work breakdown struktur atau WBS. Di sini kita butuh ya untuk menguraikan kerja kita pada perencanaan proyek. Di sini ada project planning. Nah, untuk membagi ya. Project planning itu adalah untuk membagi proyek menjadi subkomponen utama dan lebih detail lagi menjadi seperangkat kegiatan dan biaya yang terkait. Struktur dari work breakdown struktur ini atau BBS adalah sebagai berikut. Satu, proyek. Yang kedua, tugas-tugas utama. Yang ketiga, subtugas. Nah, subtugas dari tugas utama. Yang keempat adalah aktivitas yang harus diselesaikan. Ini adalah contoh dari WBS atau Work Breakdown Structure. WBS atau Work Breakdown Structure ini ada beberapa. Satu, proyek kantor 2 lantai ya. Jadi pada saat contoh dari WBS dari proyek kantor 2 lantai ini kita 1A pekerjaan persiapan, kemudian 1B itu pekerjaan fondasi, 1C pekerjaan lantai, 1C breakdown dari lantai 1 itu adalah pekerjaan struktur, 1C2 breakdown dari pekerjaan lantai 1 itu adalah pekerjaan arsitektur, 1C3 itu breakdown dari pekerjaan lantai 1 untuk pekerjaan medical dan elektrik. Di sini masing-masing kita bahas ya bahwa ada construction of a house ya. Untuk kontrol akunnya ada internal, yang kedua foundation, yang ketiga eksternal. Internal sendiri kontrol akunnya ini ada electrical ya, yang kemudian ada breakdownnya kembali. Jadi 1.11, kemudian 1.12 dan 1.13. Untuk foundation sendiri ada evacuate, ini 2.1-nya ada 211, ada fitur kamera, kemudian ada 2.2, kemudian di sini ada street education untuk 2.2 dari foundation sendiri. Ini terdiri dari 2.21, 2.22 dan 2.23. Sementara yang internal itu ada 1.2 itu seperti plumbing ya. Nah, plumbing sendiri terdiri dari 1.21, 1.22, 1.23, di mana di sini ada workpack-nya adalah di 1.23. Untuk internal, foundation, dan eksternal, ini masing-masing dia mempunyai kontrol akun ya. Kontrol akunnya adalah internal, foundation, dan eksternal. Sementara untuk planning package-nya itu ada di 1.2, ada plumbing, kemudian ada street erection, sampai kepada yang eksternal sendiri ada 3.2, ada building finish. Nah, untuk package-nya itu ada di masing-masing dari construction of house yang paling akhir, yaitu untuk internal itu ada di 1.23, foundation ada di 2.23, eksternal ada di 3.25. Untuk kita lihat sendiri untuk construction of house, untuk internal, foundation, dan eksternal sendiri. Nah, eksternal ini ada 3.1, ada 3.11, 3.12, 3.13, 3.14. Nah, untuk 3.2 ini ada building finish, ini terdiri dari 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 ya. Jadi ini adalah contoh dari work breakdown structure WBS. Pada tahap penjadwalan proyek, ini ada diagram perencanaan yang digunakan ya untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Di sini ada Gantt chart yang digunakan untuk memastikan bahwa satu, semua kegiatan telah direncanakan. Yang kedua, urutan kerja telah diperhitungkan. Yang ketiga, perkiraan waktu kegiatannya telah tercatat. Yang keempat, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Ya. Jadi kita masing-masing lihat dari proses tahapan ini.
Kemudian di sini ada project scheduling step ya, dari tahapan dari schedule daripada project itu sendiri. Di mana di sini ada planning project schedule, kemudian ada determinate activate, kemudian ada determinate resource, ada determinate activity order dan di sini ada juga analyze-nya, ada determinate dependency-nya sampai kepada bagaimana kita harus kontrol dan monitoring. Jadi schedule itu harus diperhatikan ya, dari yang biru, merah, hijau, biru, kemudian merah, biru, dan kemudian kita ke kuning pada tahap akhir schedule untuk monitoring dan controlling. Jadi masing-masing ini mempunyai tahapan di mana harus dijadwalkan. Nah, jadwalnya apa? Contoh nih, kita ada target pengerjaannya seminggu. Jadi hari per hari, waktu per hari kita harus menetapkan kapan kita ada aktivasinya, kemudian ada researchnya bagaimana, sampai kepada kita durasi pekerjaannya, untuk dependency-nya bagaimana, dan analisanya itu seminggu itu kita targetkan per jam, per hari apa saja, kita breakdown kegiatan-kegiatannya supaya dalam seminggu itu proyeknya bisa terlaksana sampai pada tahap kontrol dan monitor itu sendiri. Di sini adalah contoh dari Gantt chart example. Jadi ini adalah contoh ya, di mana kita membuat tabel ya, tabel dari kegiatan kita. Nah, di sini ada beberapa aktivitas ya. Kalau aktivitas ini bisa disesuaikan dengan masing-masing ya. Ada time scale, ada week-nya sampai minggu pertama, minggu ke-14 sampai ke minggu 21 ya. Jadi harus ada. Jadi nanti per minggu juga sebenarnya harus ada breakdown per harinya mau bikin apa gitu, dan target. Yang pertama di sini ada WBS, pertama ada groundwork. Nah, groundwork ini kita terdiri dari excavation sampai kepada backfill and compaction. Nah, excavation itu di minggu pertama, sementara yang kedua atau backfill and compaction ini ada di minggu ke-14 dan 15. WBS yang kedua adalah structure work. Structure work ini kita berikan kembali menjadi reinforced concrete work. Yang di sini ada di minggu kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang keempat ini ada state work. Ini ada week-nya ada 9, 10, 11. Berikut di sini ada finishing work sendiri. Finishing work adalah bricklaying, ada work plastering, ada painting sampai kepada full covering. Nah, full bricklaying ini berada di time scale week, di mana di sini ada di 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ada wall plastering ini ada di 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian di sini ada painting sendiri. Ini ada di week dari minggu ke-17 dan 18. Berikut untuk floor covering-nya, untuk breakdown finishing works itu berada di minggu ke-19 dan 20. Untuk electrical work, WBS yang keempat ini terdiri dari conduit dan cable pulling. Nah, conduit work ini ada di minggu yang ke-12, 13, 14. Yang berikut ada cable pullingnya itu berada di 16 dan 17. Kita tahu untuk mechanical works, untuk WBS yang kelima itu terdiri dari tahapan blumbing dan box ya. Di sini blumbing ada di minggu ke-14 dan 15 ya. Jadi kalau dilihat dia bersamaan dengan backfill dan compaction. Kemudian di sini ada fighting. Nah, fighting itu mechanical works itu pada minggu terakhir ya, minggu 20 dan 21 ya. Bersamaan dengan berakhirnya dari floor covering di finishing works. Jadi kita harus lihat tahapan-tahapan yang harusnya dikerjakan, dan sebenarnya minggunya tidak langsung harus
berurutan, tidak juga, tapi harus disamakan dengan kegiatan-kegiatan yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, sampai akhirnya kita harus tahap kepada finish. Nah, finish itu harus semua kegiatannya dalam tabel ini harus clear dan berhasil sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan. Dan apabila nanti ada target-target yang belum tercapai, pastinya akan ada monitoring, scheduling ulang sampai ya, manajemen memutuskan apakah proyek ini layak dilanjutkan apa tidak, karena time-nya kan tidak sesuai dengan targetnya, maka pihak manajemen dalam manajemen proyek wajib menskedulkan apakah proyek ini layak dikerjakan lagi atau diambil alih kepada pihak lain. Oke, ini adalah bagaimana time schedule dalam pengendalian proyek ya. Dimana kita di sini time schedule-nya sudah dibahas pada schedule sebelumnya, dan pastinya ini adalah sebuah contoh ya. Dimana sebuah contoh ini kelihatan bahwa ada grafik peningkatan ya. Grafik peningkatan karena di sini kita butuh biaya ya dan waktu. Pastinya semakin tinggi itu kita bisa melihat bahwa ada di sini masing-masing dari variable cost, fixed cost, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kita harus adakan anggaran juga untuk sebuah pengendalian, di mana di sini untuk tahap yang pertama itu sebenarnya biayanya semakin tinggi ya. Nah, kalau sampai kepada tahap finish untuk sebuah proyek, jadi tahap pertama sampai yang terakhir itu dia setahap-setahapnya memerlukan biaya, dan biayanya itu pastinya ada kurva yang semakin meninggi. Jadi bisa dilihat sini proyeksi pengendalian proyeknya, kita bisa sesuaikan ya dengan anggaran masing-masing, dan pastinya anggaran itu akan bertambah sesuai dengan target proyek masing-masing. Pada metode pengendalian proyek, proyek ini ada program evaluation and review teknik atau PERT, di mana teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Di sini ada CPM, Critical Path Method. Ini adalah Critical Path Method ini adalah teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk tiap kegiatan. Di sini kita tahu ada langkah-langkah dalam membuat jaringan ya, atau PRT atau CPM itu sendiri. Satu, membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan-kegiatan. Yang kedua, menentukan jalur kritis. Dalam hal ini kritis ini adalah critical path dan yang bukan jalur kita. Yang ketiga, kita menentukan lama waktunya proyek. Yang keempat, kita menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktu. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan proyek dengan anggaran. Yang keenam, menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktu. Yang ketujuh, menyesuaikan kegiatan proyek dengan sumber daya. Yang kedelapan, mencari kemungkinan cara untuk mempersingkat proyek dengan biaya seminimal mungkin. Untuk network project approach sendiri, pendekatan proyek dalam network sendiri, ada dua cara dalam menyusunnya ya. Di sini ada satu activity on node, dalam arti ini AON. Ini adalah aktivitas proyek yang digambarkan dalam lingkaran ya. Nah, di sini ada lingkaran AON-nya, itu ada A, B, C ya. Ini dia berada di dalam lingkaran ya, aktivitas proyek ini. Untuk yang kedua, activity on arrow atau AOA, ini adalah aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. Jadi ABC-nya itu adalah arah dari anak panahnya. Ya, ini disebut sebagai activity on arrow. Ini bisa diibaratkan dalam AON itu adalah lingkungannya, karena anak panahnya itu dia tidak menunjukkan aktivitas ya,
Yang menunjukkan aktivitas itu ada pada lingkaran-lingkaran A, B, C. Lingkaran ini ada lingkungannya. Sementara kalau yang AOA atau Activity on Arrow itu aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah itu sendiri. Khusus untuk jalur kritis atau critical path ini adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Di mana cara untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan ini ada forward path dan backward path. Forward path atau early start time and early finish time. Dan backward path adalah late start time dan last finish time. Manfaat jalur kritis, kita harus tahu bahwa jalur kritis mempunyai manfaat. Di mana satu, untuk menentukan lama pengerjaan keseluruhan proyek. Yang kedua, menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang harus dikontrol secara ketat. Yang ketiga, untuk mempercepat waktu proyek. Contoh perhitungan CPM. Nah, CPM ini adalah kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana di sini ada masing-masing kegiatan dari CPM itu. Untuk kegiatan A, kita penjelasannya di sini adalah untuk membangun komponen internal, di mana waktunya adalah 2 minggu. Kegiatan B, memodifikasi atap dan lantai itu membutuhkan waktu 3 minggu. Yang berikut kegiatan C, membangun tumpukan. Dalam hal ini waktunya adalah 2 minggu, sementara pendahulu langsungnya itu ada di pembangunan komponen internal pada kegiatan A. Kegiatan D itu menuangkan beton dan memasang rangka, di mana pendahulunya adalah kita A, membangun komponen internal, dan B, memodifikasi atap dan lantai, di mana waktu tenggangnya adalah 2 minggu. Kegiatan D itu kita menuangkan beton dan memasang rangka, di mana ini ada pendahulu langsungnya ya. Seperti tadi dijelaskan, ini sebenarnya A dan B itu bukan waktunya 2 minggu, tapi di sini adalah 4 minggu. Berikut kegiatan E, itu kita membangun pembakar temperatur tinggi, di mana pendahulunya itu kegiatan C, membangun tumpukan ya, di mana waktunya adalah 4 minggu. Kegiatan F, memasang sistem kendali polusi, di mana di sini sistem kendali polusinya itu ada pada C ya, di mana waktunya itu adalah 3 minggu. Kegiatan G, kita ada pada membangun alat pencegah polusi udara. Nah, alat pencegah polusi udara ini itu ada di D dan E, di mana waktunya kita 5 minggu. Untuk kegiatan H, dia memeriksa dan pengujian. Nah, memeriksa dan pengujian ini kita F dan G, di mana di sini pendahulunya itu adalah dia berada di 2 minggu. Mari kita bahas apa itu bentuk dari diagram jaringan kerja. Di mana di sini startnya adalah A dan B, kemudian dari A itu kita ke C dan D, sementara dari B kita ke D, kemudian ke G, dan finish adalah H. Untuk proses start A sendiri itu terbagi dari C dan D. Kemudian C itu ke F dan E. Dan F sendiri itu langsung pada finish, dan C ini ada tahapan E dan G langsung ke H. Untuk A sendiri yang ada ke D, itu dia ke G dan ke H. Jadi kita bisa lihat dia ada beberapa yang waktu time-nya tuh tumpang tindih. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi kita harus melakukannya bersama-sama waktunya. Jadi jaringan kerjanya bakal ada koordinasi seperti diagram jaringan kerja ini. Di sini kita memasukkan nilai-nilai waktu ya, di mana ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5, 7, 8 ya. Di sini kita di satu ini ada A, kemudian ada arrow-nya B ya. Di sini ada arrow-nya ada C2, ada F ya. Sementara F sendiri itu pecahan dari 4 ya, ada 4 ini ada F dan E. Kemudian di A sendiri ini A2 ya, itu kita langsung kepada D4 ya. Kemudian langsung dari D4 itu sebelumnya ada di B3, kemudian kita ke G5 dan arrow-nya langsung terakhir ke H2. Untuk arrow dari 6 dan 5 itu semua ada di H2 dan langsung 7 itu finish ke 8. Jadi ini masukkan nilai waktu ya. Jadi waktunya sesuaikan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya. Seperti itu. Berikut kita tambahkan 2 kotak vertikal pada masing-masing aktivitas ya. Nah, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45 dan 5, 7, 8. Nah, di sini ada seperti kotak vertikal pada masing-masing aktivitas. Jadi kita harus tambahkan. Tambahkan apa? Supaya keterangannya ditambahkan dari kegiatan yang di atas tersebut. Langkah yang keempat itu kita masukkan nilai-nilai atas pada kotak ya dengan cara kita menambah angka pada kotak atas dengan angka aktivitas dari kiri ke kanan. Jadi semakin banyak minggunya, kita semakin bertambah ya. Jadi ada arrow-arrow itu kita tambahkan terus. Misalkan nih arrow ke-7 itu ada A2, C2, F3. Jadi tambahkan langsung di atasnya menjadi 7 ya dan seterusnya. Begitu. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam time schedule kita untuk penambahan minggunya semakin bertambah dari 1 sampai 8. Yang berikutnya yang kelima, kita masukkan nilai bawah pada kotak dengan cara mengurangi angka pada kotak bawah dengan angka aktivitas dari kanan ke kiri. Ya, ini ada A2, C, V3 ya, dan kemudian di sini kita lihat masing-masing ada penambahannya. Jadi, untuk kotak ke bawah, kita masukkan nilai bawah pada kotak dengan cara mengurangi angka pada kotak bawah dengan angka aktivitas dari kiri ke kanan. Di sini kita akan lihat ya bahwa ada penentuan dari jalur kritis atau critical path, ya, di mana kita harus menentukan di langkah ke-6 ini dengan cara kita tambahkan 2 kotak vertikal pada masing-masing aktivitas tersebut. Nah, kemudian jalur kritisnya itu adalah A, C, E, G, H. Sementara waktu penyelesaiannya itu 12 minggu. Jadi masing-masing kotak atas dan vertikal bawah kita masing-masing harus isi ya untuk kotak-kotak itu karena itu adalah menandakan aktivitas minggunya semakin bertambah dengan cara apa seperti yang sudah saya jelaskan di atas ada slide sebelumnya. Sebenarnya untuk mempermudah kita untuk membuat time schedule itu ada aplikasi yang namanya Microsoft Project, di mana kita tidak perlu mengetik secara Excel ya. Jadi kalau dalam Microsoft Project aplikasi ini kita langsung menggunakan CPM bar chartnya ya. Jadi kita langsung memasukkan datanya, bagaimana editnya dan sebagainya. Itu langsung kita ada time seperti yang tertera di gambar ini. Jadi di sini dalam tampilannya kita menggunakan Microsoft Project. Bukan seperti di atas ya yang kita hanya menggunakan Excel saja dalam menginput data-data pelaksanaannya.
Ini ada 3 perkiraan waktu per ya, di mana satu ini waktu optimis, ada optimistic time, di mana waktu penyelesaiannya kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan part. Yang kedua, waktu pesimis dalam arti pessimistic time, di mana waktu penyelesaian kegiatan ini dia terburuk dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan dalam sebuah jaringan atau part. Yang ketiga, itu ada waktu realistis, ada most likely time, di mana di sini waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dalam jaringan part. Ini adalah waktu normal ya dalam pengerjaan proyek. Di mana sini part itu menganggap bahwa ada waktu penyelesaian suatu aktivitas mengikuti pola distribusi kemungkinan dan sifatnya continuous ya. Jadi sifatnya itu continuous berkelanjutan sesuai dengan pengerjaannya. Nilai harapan atau expected value-nya itu ada pada standar deviasi. Ya. Di sini kita tahu ada T. T itu adalah pembagian dari A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Dan untuk standar deviasinya, jadi deviasi kuadratnya itu adalah kuadrat dari B dikurangin A dibagi 6. Di sini A adalah waktu optimis, B adalah waktu pesimis, M adalah waktu realistis. Selama 26 halaman ini saya sudah menjelaskan apa itu manajemen proyek ya. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir video saya dan pastinya Anda mensubscribe, pastinya akan terus berkembang materi-materi yang lebih menarik. Terima kasih subscribe-nya dan terima kasih yang sudah menyimak sampai penutupan ini di slide ke-27. Terima kasih, sampai bertemu ke materi yang selanjutnya, yang lebih menarik lagi.